Halo Sobat Cuper. Belajar bahasa Inggris adalah suatu hal yang sangat penting hari ini. Sekarang kita akan belajar bahasa Inggris lewat buku Insinyur Fahmi Sofyan M. Hum, The Best English Grammar for TOEFL. Kita lihat ya sampulnya. Ditulis oleh Insinyur Fahmi Sofyan. Noun, verb, jiran sampai TOEFL. Nah, bisa dilihat ya, ini bukunya. Sekarang kita akan baca dulu ini. Kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah unit 1. Noun adalah kata benda. Noun bisa dibagi menjadi concrete noun atau berwujud dan abstract noun atau tidak berwujud. Concrete noun dibagi menjadi proper noun, common noun, collective noun, material noun. Proper noun bisa menunjuk nama orang, nama negara, benua, kebangsaan, gunung, sungai, hari, dan bulan. For example, my name is Catherine. Ini adalah nama. Catherine adalah nama. I come from Indonesia. Indonesia adalah negara. Indonesia is in Asia. Asia adalah benua. I'm not Singaporean. Singaporean adalah kebangsaan. I went to Mount Merapi. Mount Merapi adalah gunung. Ciliwung River flows in Jakarta. Ciliwung River adalah sungai. Today is Monday. Monday adalah hari. I will go to Pakistan in July. July adalah bulan. Selanjutnya B. Common noun. Bisa lihat ya. Common noun adalah kata benda yang bisa kita temui sehari-hari. For example, we need a book, a pencil, and an eraser. I will go by car, not by bus. Collective noun. Collective noun bisa berfungsi sebagai singular atau plural. For example, government, pemerintah, family, keluarga, class, kelas, audience, team, public, council, jury. Langsung kita balik ke halaman selanjutnya. Yang kedua adalah collective noun yang menunjukkan unit sebagai kesatuan dianggap singular atau it. For example, contoh, the boat has agreed to. The boat adalah it. Make a decision. The jury has met. Our badminton team is not the best anymore. The jury sama dengan it. Jadi di sini pasangannya has, bukan have. Our badminton adalah it, our badminton team, jadi pasangannya is. Pada ketiga contoh, the bird, the jury, badminton team adalah singular karena menjadi satu unit. Dipahami ya. Collective noun yang menunjukkan anggota yang berbeda, yang berbentuk unit dianggap plural atau they. For example, on TV show, the audience they usually ask many questions. On Lebaran Day, my family gathered in my mother's house. My family adalah they. In the court, the committee blame each other. They committee adalah they. Pada ketiga contoh kalimat audience, family, and committee menunjukkan anggota yang berbeda dari satu tim, sehingga dianggap plural atau they. D. Material noun. Material noun adalah kata benda. Material atau kata benda yang terdiri dari bahan mentah. For example, I will buy gold and silver. That shop sells oil and paint. Yang number 2, abstract noun. Setelah membahas concrete noun, kita akan membahas abstract noun. Abstract noun adalah kata benda yang tidak dapat dilihat
atau diraba. For example, friendship, persahabatan, freedom, kebebasan, ability, kemampuan, agreement, persetujuan. Abstract noun akan dibahas dalam verb formation derivation unit 7. Dalam noun, kita perlu mengetahui countable noun atau kata benda yang bisa dihitung dan uncountable noun atau kata benda yang tidak dapat dihitung. Countable noun dibagi menjadi singular and plural. Untuk singular, kita bisa menggunakan a or an, one, this, that, each, every, another, a single. For example, contoh, they bought a book and an apple. Mereka membeli sebuah buku dan sebuah apel. There is one car. Itu satu mobil. This house is good, but the house is not. Rumah ini bagus, tetapi rumah itu tidak. Each student is happy. Setiap siswa adalah bahagia. Every teacher comes on time. Setiap guru datang tepat waktu. I don't like this book. Give me another book. Saya tidak suka buku ini. Berikan saya buku yang lain. I don't like a single part of this book. Aku tidak suka bagian buku ini. Number 5 adalah countable noun, mempunyai bentuk plural. Untuk merubah bentuk plural kita bisa tambahkan s. One book, two books, satu buku, dua buku. One car, three cars, satu mobil, tiga mobil. Tambahkan s untuk benda yang berakhiran s, ss, z, x, dan ch. One bus, two buses, satu bus, dua bus. One glass, three glasses. Satu gelas, tiga gelas. One quiz, two quizzes. Satu kuis, dua kuis. One box, three boxes. Satu kotak, tiga kotak. One church, two churches. Satu gereja, dua gereja. One bench, two bench. Tambahkan s untuk benda yang berakhiran o. One hero, many heroes. Satu pahlawan, banyak pahlawan. One buffalo, several buffaloes. Satu kerbau, beberapa kerbau. One mosquito, some mosquitoes. Satu nyamuk, beberapa nyamuk. One tomato, two tomatoes. Satu tomat, beberapa tomat. Merubah y menjadi I ditambah s. One baby, two babies. Satu bayi, dua bayi. One hobby, many hobbies. Satu hobi, banyak hobi. One city, several cities. Satu kota, banyak kota. Jika y didahului vowel, huruf hidup tambahkan s. Two key, two keys. Satu kunci, dua kunci. A day, 7 days. Sehari, 7 hari. A monkey, many monkeys. Satu monyet, banyak monyet. F. Merubah F menjadi vs. Many life, my lives. Hidup saya, hidup saya. One leaf, many leaves. Satu daun, banyak daun. One calf, two calves. One wolf, many wolves. Serigala ya. Ada beberapa kekecualian. One belief, two beliefs. A chief, many chiefs. A roof, three roofs. Jadi ini ditambah vs di sini, tapi ini hanya tambahkan s. Menambahkan s pada kata pokoknya untuk compound noun atau kata benda gabungan. My son-in-law, my sons-in-law. Ini tambahan s. One runner-up, two runners-up. Ini tambah s dong. One stepfather, two stepfathers. Ini tambahkan fathers. One person own, two persons own. Kata-kata irregular tidak beraturan. Child, children,
anak-anak. Man, man, laki-laki. Woman, woman, wanita. Foot, feet, kaki. Tooth, teeth, gigi. Goose, geese, angsa. Mouse, mice, tikus. Ox, oxen, lembu jantan. Jadi perhatikan kalau goose untuk banyak, geese. Untuk tikus untuk banyak, mice. Untuk lembu jantan banyak, oxen. Kata-kata berakhiran menjadi a. Decum, data. Jadi kalau data itu lebih dari satu ya. Memorandum, memoranda. Agendum, agenda. Ini lebih jamak. Kata-kata berakhiran o menjadi a. Kriterion, kriteria. Phenomenon, phenomena. Kata-kata berakhiran as menjadi I. Alumnis, alumni. Jadi kata ada alumni itu bukan untuk satu orang, tapi lebih dari satu orang. Fungus, fungi. Ini kan jamur ya. Stimulus, stimuli. Oke, I. Kata-kata berikut mempunyai bentuk yang sama antara singular dan plural. Deer, sheep, cattle, fish, cereal, spaces, men's. Kata hundred, thousand, million tidak menggunakan plural. Jadi ingat ya, 100, 200, 1 million, 3 million. Kita menggunakan plural pada kata benda. 100 books, jadi pada booksnya ya. 200 students, studentnya. Kita menggunakan plural jika menggunakan puluhan, ratusan, ribuan, jutaan. Tens of thousands, jadi sini tens, S. Hundreds of employees, di sini S tambah S. Thousands of boys, sini S. Oke, lanjutnya. Ada beberapa kata yang bisa digunakan untuk plural. Kita menggunakan plural noun secara kata berikut. Some, beberapa. All, semua. A few, sedikit. Many, banyak. A lot of atau lots of, banyak. Plenty, banyak. Plenty of, various, beragam. This, ini. Does, itu. Both, keduanya. Other, yang lain. Several, beberapa. Jadi perlu diingat ini adalah bentuk untuk plural. Ini kan des, bentuk jamak dari this. Those, bentuk jamak dari that. Setelah of, jika diikuti oleh kata benda countable yang dapat dihitung, kata benda tersebut harus plural. One of the books, satu dari buku-buku. Tens of students, puluhan murid-murid. Millions of employees, jutaan karyawan. A number of students, sejumlah murid. Number, bukan jumlah, nomor ya, tapi sejumlah. The number of students, jumlah murid. Kalau a number sejumlah, kalau the number jumlah murid. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, selanjutnya uncountable noun. Setelah mengetahui countable noun, kita akan membahas uncountable noun. Uncountable noun adalah kata benda yang tidak bisa dihitung. For example, oil, minyak. Sand, pasir. Fruits, buah. Blood, darah. Milk, susu. Coffee, kopi. Mathematics, ilmu matematika. Ada S ya, ingat ya. Physics, ilmu fisika. Ada S. Economics, ilmu ekonomi. News, berita. Jadi nggak ada new baru, pakai S. Furniture. Equipment, perlengkapan. Information, informasi. Hydrogen. Nitrogen. Money, uang. Jadi nggak ada manis. Knowledge, pengetahuan. Evidence, bukti. Education, pendidikan. Homework, pekerjaan. Jadi di sini nggak boleh ditambahkan S atau oil, sands, karena ini nggak bisa dihitung ya. Uncountable noun selalu dianggap singular, nggak boleh plural. Itu harus dipahami. Jadi kalau Anda buat di sini coffees, milks, tambah SS, salah total. Itu sudah salah. Kita bisa membuat uncountable noun menjadi terhitung atau countable dengan cara seperti ini. A bar of chocolate, sebatang coklat. A piece of paper, sehelai kertas. A cup of coffee, secangkir kopi. A bottle of milk, sebotol susu. A pile of rubbish, setumpuk sampah. Rubbish sampah ya. A speck of dust, sebutir debu. A block of ice, sebungkus es. For example, my mother buys chocolate. Ibu saya membeli coklat. My mother buys a bar of chocolate. Ibu saya membeli sebatang coklat.
Mother buys the bar of chocolate. Ibu saya beli 2 batang coklat. Expression of quantity quantifier adalah ungkapan yang dapat digunakan untuk menunjukkan jumlah benda yang dapat dihitung atau countable dan benda yang tidak dapat dihitung. Nah, ini adalah tabel quantifier. Apa tadi quantifier? Ungkapan yang dapat digunakan untuk menunjukkan jumlah benda yang dapat dihitung dan tidak dapat dihitung, countable dan uncountable. Nah, di sini much, many, little, a few, several, some, any, a lot of, plenty, number, the number, both, most, all, amount of, a great deal. Jadi lihat di contohnya, Rika has much money, Rika has much friend, they have a little sugar. Bisa ya, dilihat ya. They have a few friends, we have several books, they need some money, they need some magazines, they don't need any money, they don't need any magazine, we buy a lot of sugar, we call a lot of employees, a number of employees are working, number of employees is 6, but of students are clever, most of sugar is on the table, most of teachers are sitting, all of money is gone, all of the students are clever, an amount of money is given to me, a great deal sugar bath. Nah, artinya banyak sedikit, beberapa banyak, jumlah keduanya. Tetapi kenapa berbeda? Ini titiknya ini. Jadi much itu tidak bisa dihitung, uncountable noun. Jadi harus singular terus. Pakai untuk uang kan? Itu nggak bisa dihitung uang. Untuk uang dipakai ya. Tapi untuk yang dapat dihitung seperti teman, pakai many. Jadi kalau kamu mengatakan banyak teman, pakai many. Kalau banyak uang, pakai much. Untuk gula juga, pasir juga. A little, sedikit. Tapi untuk yang tidak bisa dihitung, seperti gula. Kamu kan butirannya itu kan banyak banget. Itu logikanya. A few, untuk sedikit yang bisa dihitung seperti teman. Atau contohnya baju kan. Several untuk beberapa yang bisa dihitung seperti buku, atau mungkin sepatu. Some bisa, tapi dia positif, bisa untuk dihitung dan tidak dihitung, tidak dapat dihitung. They need some money, they need some magazine, tapi harus positif ya. Terus any artinya beberapa sama dengan some, tapi untuk kalimat negatif, artinya negatif ada kata not yang disini kayaknya don't, do not need money. Nah itu. Lalu sini a lot of, plenty of, ini bisa dihitung dan tidak dapat dihitung. Banyak artinya we buy a lot of sugar, we call a lot of employee. Jadi ini bisa untuk semua ya. Untuk gula, untuk baju bisa. Banyak artinya. Terus a number of, sejumlah. Ini untuk countable noun. Sejumlah. Jadi nggak boleh untuk yang tidak bisa, untuk countable yang bisa dihitung seperti karyawan ya. Nggak boleh untuk gula ini. Terus the number of yang bisa dihitung juga karyawan kan 6 katanya. Both ini untuk yang bisa dihitung countable. Most sebagian besar bisa untuk countable dan uncountable. Most of the sugar is on the table. Most of the teacher are sitting. Bisa lihat ya dari kejauhan. 13 all bisa untuk semua ya. All of the money is gone. All of the teacher, all of students are clever. And amounts, jumlah, itu hanya untuk uncountable. Yang tidak bisa dihitung. Seperti amount of money is given to me. Nggak boleh pakai contohnya teman, karena teman itu countable. Tentunya a great deal of, banyak. Tapi uncountable. A great deal of sugar is bought. Dibeli is bought. Kenapa is bought? Karena is adalah to be dan bought adalah verb 3. Oke, sekian. Selanjutnya kita masuk ke it dan there. Jika kita berbicara tentang noun, kita juga perlu membahas tentang it dan there. It bisa digunakan untuk menunjukkan cuaca atau weather, waktu atau time, jarak atau distance, identification, situation. It is cloudy today, not sunny weather. Itulah berawan hari ini, tidak terang. It's already 7 o'clock time. Sudah jam 7. It's about 200 kilometers from Jakarta to Bandung. Distance jarak. Jaraknya katanya 200 km dari Jakarta ke Bandung.
It is my mother who gave me spirit in my life. Identification. Jadi mengidentifikasi siapa yang memberikan kekuatan kepada hidupku adalah ibu saya. It is dark in the room. Situasinya gelap. Di ruang itu gelap katanya. Untuk adjektif kita menggunakan it. For example, it is impossible to do it now. Itu susah melakukannya hari ini. It is good to see you. Bagus untuk melihatmu, senang ya. It is important to finish our job on time. Senang, penting menyelesaikan tugas tepat waktu. There is artinya ada. There artinya ada. Setelah there diikuti oleh to be, makanya ada there is, there are, jarang there am ya. There was, there were, there will be diikuti oleh subjek. For example, there is a book on the table is allowed to be. There are two books on the table. To bukan jadi pakai are karena jamak ya. Is is untuk single, dan are untuk plural. There diikuti oleh verb dengan subjek. For example, there seems to be a big problem in our office. Kenapa pakai seems? Ini satu ya, tunggal ya, jadi perlu diperhatikan di situ. They play 5 boys in the field. There. Kenapa nggak pakai s? Karena ini 5 plural. Oke ya, begitu teman-teman pembahasan tentang noun. Paham ya? Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.